Alhamdulillahirabbil alamin ala nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, salasatu la turaddu da'watuhum shaimu hinu yuftiru wal imamul adil wa da'watul madlumi yarfa'uha Allahu fawqal ghamami wa yuftahu laha abwabus samaa'i wa yaqulu rabbu wa izzati la ansurannaka walau ba'dahin. Shadaqallahul adzim wa shadaqallahu rasulil karim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini atau di hari yang ke-13 ini di bulan Ramadan, kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa menjalankan perintahnya, yaitu menjalankan puasa pada hari ini. Oleh karenanya mari kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian tak lupa, marilah selalu kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena solawat merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan kepada malaikat, kepada manusia dan kepada seluruh makhluk. Oleh karenanya mari kita berbanyak-banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena dengan banyak solawat mudah-mudahan kita akan mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di bulan yang penuh berkah ini, marilah kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada bulan puasa ini doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita minta diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita mohonkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan ingkar janjinya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan berdusta kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari janji-janji yang telah diucapkan untuk para hambanya, pada makhluknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah SAW bersabda dalam mukadimah tadi saya sebutkan, yang artinya ada 3 doa yang pasti akan Allah kabulkan, atau ada 3 jenis doa yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu doanya orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Kemudian yang kedua, doanya seorang pemimpin yang adil. Dan yang ketiga, doa orang yang dizalimi. Karena Allah SWT akan mengangkat doa-doa 3 hal tersebut. Maka Allah SWT ketika 3 orang itu berdoa kepada Allah SWT, Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, aku bersumpah kata Allah, demi kemuliaanku sesungguhnya aku pasti menolongmu walaupun pada suatu hari nanti. Hadis riwayat Ahmad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya marilah kita banyak-banyak berdoa di bulan puasa ini. Karena dengan doa itulah
satu-satunya cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Karena dengan doa itulah satu-satunya cara kita untuk memohon pertolongan kepada Allah SWT. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya jangan malas masuk berdoa ketika bulan puasa, pagi, sore, siang, malam. Maka jangan malas masuk berdoa kepada Allah SWT. Karena doa-doa orang puasa ini akan dikabulkan oleh Allah SWT. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dalam satu riwayat diceritakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu an dalam kitab Darul Mansur, diriwayatkan bahwa apabila bulan puasa tiba atau apabila bulan Ramadan tiba, maka Rasulullah SAW berubah wajahnya. Rasulullah SAW lebih banyak melakukan sholat. Kemudian Rasulullah SAW lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah SWT. Rasulullah SAW lebih merendahkan diri kepada Allah SWT ketika sedang berdoa. Kemudian dalam riwayat lain, Aisyah radhiyallahu anha memberitahukan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah mendatangi tempat tidurnya sehingga bulan puasa berakhir. Kemudian dalam riwayat lain diceritakan bahwa Rasulullah SAW ketika pada bulan puasa ini selalu beribadah pagi, sore, siang, dan malam pada Allah SWT. Kemudian Allah SWT dalam bulan puasa memerintahkan kepada para malaikat pengangkat atau para malaikat pemikul ars untuk berhenti untuk memikul, dan Allah SWT memerintahkan malaikat tersebut untuk mengamini doa-doa orang yang puasa. Masyaallah muslimin rahimahullah, begitu hebatnya bulan puasa ini, begitu mulianya bulan puasa ini, sehingga doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah SWT. Kita hanya tinggal beberapa hari lagi atau tinggal setengah bulan lagi kurang lebih kita akan ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Oleh karenanya di sisa-sisa bulan Ramadan ini, mari kita semakin bertawakal kepada Allah SWT. Mari kita semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT. Masyaallah muslimin rahimahullah. Dalam hadis lain dikatakan bahwa pada hari kiamat Allah SWT akan memanggil hambanya seraya bertanya kepadanya, wahai hambaku, bukankah aku pernah menyuruhmu berdoa kepadaku dan aku berjanji untuk mengabulkan apa yang kau minta? Apakah engkau pernah berdoa kepadaku? Maka hamba tersebut menjawab, ya wahai Allah, aku pernah berdoa kepadamu. Kemudian Allah berfirman, tidak ada satu doa pun yang kau mohonkan yang tidak aku terima, kata Allah SWT. Kemudian kamu berdoa agar satu bencana dijauhkan, maka telah aku penuhi di dunia. Kamu berdoa agar duka citamu dihilangkan, tapi kamu tidak merasakan pengaruh doa itu sedikit pun. Maka sebagai gantinya, kata Allah SWT, sekarang aku tetapkan bagimu ganjaran dan pahalanya. Rasulullah SAW bersabda bahwa orang itu pertama-tama akan diingatkan tentang doanya dan akan ditunjukkan kepadanya bagaimana cara ia berdoa, atau bagaimana cara doa-doa itu disempurnakan. Apakah di dunia atau di akhirat diberikan kepadanya. Ketika orang itu melihat ganjaran-ganjaran doanya kepada Allah SWT, maka orang itu memohon agar doanya tidak pernah dikabulkan ketika di dunia. Orang itu minta semua doa-doanya dikabulkan dalam akhirat. Karena begitu hebatnya doa itu, begitu mulianya doa itu, sehingga doa-doa itu lebih baik dikabulkan di akhirat daripada di dunia. Masyaallah muslimin rahimakumullah, begitu hebatnya doa ini bagi kaum muslimin. Karena kemenangan, kebahagiaan, kesuksesan seorang hamba itu terletak sejauh mana ia berdoa kepada Allah SWT, sejauh mana dia mendekatkan diri kepada Allah SWT, sejauh mana ia ingat kepada Allah SWT.
Masyaallah muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya banyak-banyak berdoa kepada Allah SWT, karena dengan doa-doa itulah bisa merubah segalanya, bisa merubah sesuatu yang susah menjadi senang, sesuatu yang payah menjadi mudah, sesuatu yang sulit menjadi mudah dengan doa-doa itu. Masyaallah muslimin rahimakumullah, tidak ada daya serta apapun yang bisa kita perbuat selain dapat izin dari Allah SWT. Tidak ada satu perbuatan yang bisa merubah diri kita, baik itu sukses atau gagal, selain dari Allah SWT. Oleh karenanya masyaallah muslimin rahimakumullah, dekatkan diri kita kepada Allah SWT, terutama di bulan Ramadan ini. Banyak-banyak berdoa kepada Allah SWT, karena doa-doa itulah yang akan mengangkat derajat kita di sisi Allah SWT. Masyaallah muslimin rahimakumullah, meski dalam keadaan yang demikian, meski dalam keadaan yang seperti ini, wabah terjadi di mana-mana, banyak manusia terserang wabah virus, namun jangan pernah melemahkan ibadah kita kepada Allah SWT. Jangan pernah mengendurkan ibadah kita kepada Allah SWT. Kita tetap jalankan perintah-perintah Allah SWT. Tarawih, kemudian tadarus, kemudian bersedekah, kemudian puasa, kemudian sahur pada malam hari. Karena dengan itu kita akan lebih dekat kepada Allah SWT. Masyaallah muslimin rahimakumullah, jangan pernah kendur meski dalam keadaan yang seperti ini. Terus semangat untuk beribadah kepada Allah SWT. Karena sebaik-baiknya hamba adalah hamba yang paling dekat kepada Allah SWT. Kemudian mari kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT, bagaimana wabah ini segera dicabut oleh Allah SWT, sehingga kita bisa menemui hari raya nanti. Di akhir puasa ini kita bisa berbahagia bersama keluarga, bersama kerabat, bersama sanak famili, teman-teman dekat kita. Mudah-mudahan virus ini dengan doa-doa kita, dengan seluruh umat Islam di dunia ini berdoa kepada Allah SWT bersama-sama untuk mengangkat atau untuk segera menyelesaikan wabah ini, maka yakin pasti wabah ini akan segera diangkat oleh Allah SWT. Masyaallah muslimin rahimakumullah, wabah datang ini bukan karena apa-apa, cuman karena kesalahan kita kurang mendekatkan diri kepada Allah SWT. Berdoa sama-sama pagi, sore, siang, malam, seluruh manusia atau seluruh muslim yang ada di muka bumi ini, di seluruh dunia, di seluruh negara, berdoa kepada Allah SWT agar virus ini segera dicabut oleh Allah SWT. Maka yakin pasti virus ini akan segera dicabut oleh Allah SWT dalam sekejap mata. Mudah bagi Allah SWT membuat sesuatu yang mustahil bagi manusia bisa terjadi oleh Allah SWT. Sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia bisa terjadi ketika Allah SWT telah berkehendak. Virus yang sedemikian rupa menakutkan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Seluruh manusia yang ada di muka bumi ini takut dengan datangnya virus ini. Maka mari kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah SWT. Virus ini segera berakhir sehingga kita bisa menjalankan tarawih bersama di masjid, di musola, tadarus bersama seperti biasanya, seperti tahun-tahun lalu yang terasa indah kita rasakan kita bulan Ramadan. Hari ini kita masih dibayangi rasa takut tentang wabah itu. Hari ini kita masih ibadah dalam keadaan tertekan karena dengan virus tersebut. Maka kita berdoa semoga menjelang akhir Ramadan nanti virus ini segera diselesaikan oleh Allah SWT. Masyaallah muslimin rahimakumullah, saya mengajak kepada seluruh saudara-saudara kita seagama, seiman kepada Allah SWT, mari berdoa kepada Allah SWT, bersama berdoa, bareng-bareng berdoa setiap waktu, 5 waktu minimal, ketika subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dan setelah tarawih, setelah tadarus,
kita berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, jauhkan virus ini atau selesaikan virus ini, hentikan virus ini, hentikan musibah ini, hentikan coba ini. Yakin, maka Allah SWT pasti akan mengabulkan doa-doa kita. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan adanya virus ini, kita semakin bisa mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan seluruh umat muslim di dataran dunia ini, di seluruh dunia, di seluruh negara sadar bahwa ini merupakan satu ujian yang kita harus mendekatkan diri kepada Allah SWT. Masyaallah muslimin rahimahullah. Mari apa yang telah kita dapatkan, ilmu yang telah kita dapatkan, baik dari pesantren, dari kajian-kajian, dari segala bentuk ilmu yang telah kita dapatkan, mari kita amalkan. Karena dengan demikian maka Allah SWT akan berrahmat kepada dunia ini. Allah SWT akan memberi kebahagiaan kepada dunia ini. Allah SWT akan memberikan satu ketenangan dalam jiwa-jiwa umat muslim. Masyaallah muslimin rahimahullah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.